dia pernah duduk di kursi politik sebagai apa? Sebutkan Kalau satu saja. setahu saya sih nggak ada. Setahu saya nggak ada. Menurut penuturan orang-orang yang sudah lama kenal dengan beliau, beliau juga dari zaman-zaman dahulunya aktif di media sosial sebagai orang yang mengusung yang didukungnya dengan cara menjatuhkan lawan politiknya. Tapi kalau karir politiknya saya kira belum ada gitu. Ini Mas Ya netizen itu Karin, di bawah Lampung, itu ada yang typing tuh. Bunda kasih tahu ya, Bunda Roro kasih tahu yang sebenarnya seorang ratu ya. Ratu-ratuning samudra kauripan ya, ratu-ratunya samudra kehidupan itu orang yang bisa menyempurnakan kehidupannya baik dari segi kepribadiannya maupun rumah tangganya. Itulah yang dinamakan seorang ratu. Kalau bisa menyempurnakan hidupnya menjadi tauladan orang lain, itu yang dinamakan ratu. Jadi jangan salah paham menyebut seorang ratu. Seorang ratu itu tidak memandang bulu, ya, menerapkan ilmu budi pekerti adiluhur, bicaranya pun juga adem ayem tentrem. Nah, seperti itu, bijaksana, tidak membela A, tidak membela B, dia duduk di tengah-tengah. Nah, itu yang dinamakan ratu. Ini sudah ada nih. Seperti ini contohnya Bunda, di bawah ini ada typing. Bu Widya peduli keadilan. Keadilan yang apa? Dia peduli keadilan. Itu bertindak langsung, bukan keluar-keluar Bapak atau Ibu atau Kakak. Aku nggak tahu posisi kamu sebagai apa. Jika si Widiot peduli keadilan, dia itu bertindak langsung, bukan hanya keluar-keluar. Kalau hanya sekedar keluar-keluar dengan menfitnah sana sini, anak TK pun bisa oceh seperti itu. Halo, WhatsApp. Selamat siang, Kak Ririn. Nyai. Kak Roro. Selamat malam. Salam kenal, Kak. Nih, kayaknya dengerin lagi ngomongin tantenya VPN nih. Kampret lo. Tutup muka, ada lo mau tutup muka aku nanti terus aku muncul nanti. Halo, selamat siang, Kak Ririn. Halo Kak Riri, lanjutin diskusinya ya. Ririn nyimak aja. Ini kita punya senior di sini, ada Bunda Roro sama VPN Master. Kita nyimak aja ya. Yang lebih bijaksana yang ngomong nih, ya. Ayo silakan, Bunda Roro. Monggo, silakan. Kalau mau Ayo Kak Riri Juno dulu, kita kasih waktu ke Kak Riri Juno dulu. Ayo Kak Riri, ada informasi apa Oke. tentang penumpasan hoax? Oke, aku salam kenal dulu ke semuanya. Halo Kak VPN, halo Bunda Roro, halo netizen, sama Joan ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Aku udah lama nggak naik komal soalnya Kak Ririn. Tapi kayaknya menarik, soalnya aku kan lihat VT-VT-nya Kak Ririn ini kok beberapa waktu ini ke yang mbak-mbak satu itu ya, mbak-mbak gak jelas kalau aku bilang. Sebenarnya Sebut nama langsung satu aja, tahun. Widiot. Enggak Mas, aku tuh males soalnya ngasih panggung orang-orang kayak mereka itu. Soalnya apa? Orang-orang jadi kayak kita tuh bilang don't make stupid people famous gitu loh. Orang-orang kayak Widya itu dia berkembang karena dikasih panggung. Nah, orang-orang caper kayak Widya itu dikasih panggung gitu loh. Dia itu siapa gitu loh. Hanya benar tadi ada yang bilang dia caleg stres atau apa. Karena apa ya? Orang-orang kayak Widya itu dia kan hanya mendapatkan info dari sumber-sumber yang ya belum juga tahu kredibilitasnya kayak apa. Nah, banyak orang yang sepaham mungkin karena sama-sama entah dia membenci siapa, jadi ada yang mewakili mereka untuk speak up. Orang-orang kayak Bu Widya atau orang-orang yang pembenci-pembenci pemerintah itu adalah orang-orang sakit hati sebenarnya, orang barisan sakit hati. Kalau tidak mendapatkan inangnya, mereka itu akan seperti itu. Mereka akan mencari inang-inang baru yang akan sesuai dengan kepentingan mereka gitu loh. Dulu kan Bu Widya itu bagaimana dia membela Pak Jokowi. Tiba-tiba Pak Jokowi sudah nggak sama PDIP, beliau seperti kayak orang gila kan. Bikin statement-statementnya itu yang membuat orang yang sama-sama membenci jadi senang.
ada perwakilannya dari mereka gitu. Jadi orang-orang kayak Bu Widya itu nggak usah dikasih panggung lah, capernya itu berlebihan. Saya bilang karena dari bahasanya aja bukan bahasa yang mengedukasi, bukan bahasa yang mendidik, tetapi bahasa dari kebenciannya dia kepada orang yang tidak memenuhi apa yang dia mau gitu loh. Kalau dia lagi senang sama Pak Jokowi, Bu, dia bilang Pak Jokowi itu seperti apa, terus dia menghina Pak Prabowo seperti apa waktu itu. Nah sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi sesuai dengan kepentingannya mereka, Pak Jokowi dihujat, Pak Prabowo dihujat, dan orang-orang yang tidak sama lagi tegak lurus sama mereka itu semuanya dihujat. Makanya aku bilang orang-orang yang kayak gitu itu nggak usah dikasih panggung, orang caper, orang-orang yang barisan sakit hati. Itu aja dulu, terima kasih. Ya Nah, berarti kan itu kan benar apa yang menjadi hasil scan-nya Bunda kemarin toh. Bunda menyeken kalau Ibu Widya itu, Mbak Widya itu orangnya isuk tempe suri kedele, pelin-pelan, lain-lain. Gitu, lain-lain. Tapi nggak apa-apa Bunda, kita kasih panggung dia aja. Soalnya jejak-jejak digital dia kan udah kelihatan semua kan. Ini video-video gue nih di galeri banyak nih Bunda video ini tentang dia nih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gini loh. Bunda ini kasihan sama si Mbak Widyanya itu dimanfaatkan oknum-oknum. Sebenarnya dia itu orang baik. Kalau ketemu sama orang baik ya, di tangan jatuh ke tangan orang baik. Kok iku yo, kok double sih suaranya Bunda yo. Nggak apa-apa, siapa suruh mau jadi kacung, mau jadi oknum. Bunda itu kasihan sama dia itu orang baik sebenarnya. Hanya saja dia dimanfaatkan di orang-orang di belakang dia itu belakang dia itu orang-orang golongan orang sakit hati semua. Ini di galeriku penuh nih, ada yang dia ngehina Pak Prabowo, menghina fisik Pak Prabowo, ngehina Pak Anies, Pak Jokowi, semuanya lengkap dah. Nanti pengen ku upload setelah kasus Wina Cirebon nih. Ya nggak apa-apa. Jadi sekarang ini yang harus kita luruskan dulu ya Kak. Adalah terhadap pengacaranya Vina dulu. Joan, itu apa ini? Hah? Mute punyamu ini. Yang penggemar ini punyamu. Mute punyamu. Lah. Tapi udah. Halo. Oke. Nah, Ya, itu ya udah. punyamu. Nah, sekarang ini kan mungkin pasti ada ini pendukungnya si Widyot. Woi, sadar woi. Widyot itu bukan siapa-siapa, dia hanya bisa bernarasi dan beropini. Yang dia katakan hanyalah opini dan narasi, bukan fakta. Coba cari tahu satu saja fakta apa yang dikatakan si Widyot itu. Jangan karena kalian sependapat kalian terus mengiyakan apa yang dikatakan Widyot. Tapi carilah kebenarannya. Emang sulit ngelurusin kalian itu. Nggak akan bisa Bang, nggak akan bisa dilurusin. Nanti aja pas dia ketangkep baru orang-orang pada sadar. Tapi nanti kalau ketangkep disalahinnya pemerintah, dibilangnya membungkam kebenaran dan sebagainya. Itulah playing victim orang-orang kayak begitu. Karena kenapa? Mereka itu akan merasa setelah Pak Prabowo ini naik, orang-orang atau buzzer-buzzer seperti itu tidak akan bisa dikasih panggung. Jadi mereka ini sekarang itu berkesempatan untuk memfitnah, pokoknya berkesempatan untuk seolah-olah mereka itu akan terzolimi. Padahal mereka itulah sumber-sumber perpecahan. Karena orang-orang seperti mereka itu yang tadi benar kata Bang VPN itu dimanfaatkan oleh oknum entah partai, entah sekelompok orang-orang yang istilahnya dia itu bisa dicuci otaknya, terus dia akan ngomong seenak-enaknya. Dia kalau seandainya dia sampai terciduk, dia akan menyalahkan. Betul, Bunda. Betul, karena Bunda, mohon maaf ya, Bunda itu bukan aktivis, bukan seorang pelaku politik, bukan. Bunda itu orang spiritual. Bunda mengatakan itu berdasarkan hasil scan ya,
mata batin Bunda melihat Bunda itu justru kasihan sama Ibu Widya. Ibu Widya itu sebenarnya orang baik, walaupun dia itu memiliki karakter sifat pendendam, ya pendendam, tapi dia itu sebenarnya orang baik. Jika ada orang baik sama dia, dia lebih baik daripada apa yang orang lain berikan kepada dia. Tapi jika ketemu kena tangan-tangan yang enggak bagus, dia jadi orang enggak bagus. Jadi seperti itu. Bunda kasihan sama Bu Widya itu kasihan. Bunda welcome. Seandainya Bunda minta tolong pembimbingannya supaya dia dibikin tenang hatinya, pikirannya. Insya Allah Bunda mau ngobatin, justru ngobatin insya Allah Bunda obatin. Karena saat ini mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi sedang dari statement-statement yang dia sampaikan, akhirnya dia keceplosan menunjukkan karakter aslinya, otomatis kan sebagian penduduk Indonesia yang kemarin mendukung dia otomatis kan menghujat, kan begitu menghujat. Lah itu menambah kesetresan dia, menambah depresinya dia. Kasihan sebenarnya Bunda itu. Tapi dia sendiri memang udah nggak mau Bunda dinasehatin. Kayak aku kan pernah bikin video tentang dia tuh. Aku ajak kita live bareng, kita debat boleh, diskusi boleh gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dia cuman ngirim orang yang namanya Aryo waktu itu ke roomku, cuman cerita kalau dia itu sakit hati ngeliat videoku. Terus diajak ke Cirebon supaya aku diancam di Cirebon, ya kayak gitu. Emang udah kacau dia emang pikirannya. Udah susah orang kayak gitu. Ya udah, ini kan ngomong gini. menghadirkan narasumber. Sekarang itu kan di TikTok ini kan lagi heboh ya, antara dia itu telah menggiring opini antara pelaku yang seperti dibilang VPN Master tadi. Dia menggiring opini kepada netizen mencurigai bahwa asalnya Putri adalah Linda, Linda adalah Putri. Nah, penggiringan opini ke arah situ yang saat ini sangat sulit kita benarkan gitu. Jadi rencananya memang Ririn akan mengadakan live dan narasumbernya langsung bersama Kak Putri aja nanti. Jadi nanti Ririn harap Joan, netizen Lampung dan VPN Master Bunda juga harus hadir gitu ya. Jadi Ini gini ke orang Kak Rin, maaf banyak saya potong. untuk Nah, ini kalau konfirmasi dari Kak Putri, sekarang akunnya Kak Putri sudah di kebanet. Akunnya Kak Putri iya, sekarang udah ada akun baru lagi. Oh ya, Udah. kemarin juga dia udah konfirmasi tentang apa tompelnya yang sama-samakan oleh Widyot itu. Udah konfirmasi sendiri di VT-nya Bang Aliansi ada. Itu dia konfirmasi sendiri secara live di komalnya Bang Aliansi. Dan untuk yang penuduhannya terhadap Pak Prabowo dengan menerima sejumlah uang itu belum bisa dikonfirmasikan. Bapak Hotman dan Pak Prabowo kan orang-orang atas, nggak mungkin mereka terjun ke dunia pertiktokan, kan nggak mungkin untuk konfirmasi hal sepele seperti itu. Tapi kita sebagai katakanlah pendukungnya yang menyukai mereka kan nggak terima lah orang baik yang kita anggap baik seperti itu kok dikatakan seperti itu. Putri. Iya benar, Ini juga- Bunda, teman-teman semua, ini karena sudah mau jam 2 ya, jam 2 Ririn harus kembali bekerja, waktu istirahat juga udah habis. Kita ngomongnya udahan dulu Oke, ya. aku izin ya. Thank you Oke, semuanya. Makasih Lalu Karin. semuanya ya. Ya, ya. Kapan kita gabung lagi ya? Boleh. Siap. Thank you Ayo, Karin. John, di Kemal